Mendalami makna keris pusaka di dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25, Allah berfirman, Wa anzalnal hadida fihi basun, syadidu wa manafiu linnas, artinya, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Ayat tersebut tegas menyatakan besi mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat. Dengan besi manusia mampu membuat produk seperti mesin, senjata, pabrik, pesawat, kapal, jembatan, gedung bertingkat, bahkan produk sederhana, pisau, sabit dan cangkul. Orang Jawa membuat keris juga dari besi yang dikenal dengan tosan aji. Besi sebagai salah satu jenis logam yang berkekuatan tinggi untuk membuat konstruksi karena kemampuannya menerima beban mekanik, sedang jenis logam lain mempunyai keunggulan pada sifat bukan mekanik, misal sifat fisik, elektrik, kimia dan lain sebagainya. Tembaga unggul pada kemampuan menghantarkan panas dan listrik. Pada ayat tersebut Allah menyatakan besi mempunyai kekuatan atau strength atau basan sebagai cara Allah menjelaskan kehebatan ciptaannya. Namun manusia mampu menjelaskan kehebatan besi melalui parameter-parameter yang dihasilkan dari pengujian, destructive testing. Berbagai jenis beban yang mengenai besi akan menghasilkan parameter tertentu, dan hasilnya memang baik untuk jenis besi. Kehebatan besi terletak pada sifat deformasi elastis, sifat deformasi plastis, ulet atau duktile, kekerasan, ketahanan lelah atau fatigue, ketangguhan atau toughness. Kehebatan besi murni terletak pada sifat ulet yang sangat bagus, titik lebur yang tinggi, tetapi kekuatannya rendah. Kekuatan merupakan batas beban yang mampu diderita tanpa terjadi keluluhan, rupture. Dalam proses fabrikasi besi diperoleh mengandung unsur karbon, dan dengan adanya karbon besi menjadi lebih kuat dan keras. Proses untuk memperbaiki sifat besi atau baja bisa dilakukan dengan memadukan unsur lain ke dalamnya dan juga bisa melalui perlakuan panas atau heat treatment. Salah satu proses heat treatment adalah penyepuhan. Sedang unsur paduan yang bisa ditambahkan, nikel, krom, vanadium, mangan, silikon, molibdenum dan sebagainya. Dengan proses sepuh baja bisa menjadi lebih keras. Pengerasan juga bisa dilakukan hanya pada kulitnya atau permukaan luarnya saja melalui surface hardening, khususnya untuk dua komponen yang dalam kerjanya bersinggungan misal antar jurnal poros dengan bantalannya. Sifat penting besi yang akan dibuat menjadi komponen berkualitas adalah tangguh atau toughness. Besi tangguh ini mempunyai yang kekuatan tinggi, sifat kelenturan, dan kemampuan menyerap beban besar. Besi murni sulit membuatnya, butuh proses yang panjang. Dengan proses itu, besi yang dihasilkan, walau terlihat lemah dan lunak tapi ketahanannya bagus dan mempunyai kemampuan mengikat dan menyatukan komponen-komponen yang keras, kaku, bulat dan rapuh. Inilah besi murni yang dihasilkan. Orang Indonesia khususnya Jawa, bisa membuat produk berbahan baku besi berupa arit atau sabit, pedang, keris dan menjadikan ketiga produk tersebut sebagai falsafah hidup. Sabit mempunyai makna sebagai suatu alat untuk mencari rizki dan bekerja. Pedang sebagai lambang kekuasaan dan penegak keadilan, sedang keris sebagai pusaka dan martabat. Orang lebih mudah memiliki sabit dibanding pedang apalagi dibanding memiliki keris. Manusia yang bisa memiliki keris berarti manusia yang sangat berkualitas yang menjunjung tinggi martabat sebagai manusia dan bangsa. Martabat menjadi pusaka yang harus diusahakan untuk selalu dimiliki dan menyatu dalam dirinya. Memahami keris adalah menyelami alam pikir masyarakat Jawa. Alam di mana fungsi, estetika, dan simbol-simbol akan nilai-nilai kehidupan ditempa menjadi satu. Bersama Oma Keris Salatiga, kita sinau bareng membahas keris atau tosan aji dari berbagai sudut pandang guna menambah wawasan kita semua. Mari kita nguri-uri budaya tosan aji warisan nenek moyang kita. Jika bukan kita lalu siapa lagi? Semoga bermanfaat. Salam budaya tosan aji dari Oma Keris Salatiga.